Nano, selamat malam. Malam, siap. Os. Baik. Salam kita jujur os. Siap. Os. Itu Pak Nano, tadi kita sudah habis latihan. Ya. Pak Nano. Nah ini saya ingin bertanya-tanya ini Pak Nano. Oke, siap. Bagaimana sejarahnya Dojo Pringgondani ini Pak? Oh ya, waktu itu langsung saja berdirinya atau awal-awal buka? Monggo, biasanya ini berdirinya dulu deh. Oh ya, berdirinya dulu. Waktu itu saya masih berada di Sapu Coklat ya. Baik. Terus saya baru pulang merantau. Sebenarnya dulunya sudah ada dojo sini, Baik. tapi tempatnya ada di belakang, nggak di rumah Sini, sini, ya. tapi di belakang rumah. Baik. Waktu itu saya sama Mas Wing, sama Mas Budi. Waktu itu Mas Wing sapu biru waktu itu, dan sekarang sudah sapu coklat. Baik. Terus setelah itu saya tinggal merantau lagi ke Malaysia. Ya. Terus waktu pulang sudah 6 tahun ya saya di sana. Oh, udah cukup lama Ya, ya, Pak? cukup, alhamdulillah. Terus begitu pulang ternyata dojonya sudah vakum Iya, ya. sudah vakum, Iya, ya. sudah vakum. Waktu itu saya juga masih sapu coklat. Terus waktu itu Pak Ketua Dewan Pelatih ya, Mas Buges itu nyari saya suruh naik ke sapu hitam waktu itu ya. Oh, dan satu ya. Ya, dan satu waktu itu bersamaan dengan Mas Ibno. Terus setelah naik ke Wonogiri waktu itu ya, Pak Heru Cahyo. Heru Nur Cahyo. Ya. Terus naik ke dan satu. Setelah habis naik itu kira-kira sekitar 5 bulan atau 6 bulan, terus saya mendirikan latihan lagi di depan rumah sini ya, di depan rumah sini, dan waktu itu saya beri nama Dojo Pringgondani. Pringgondani. Ya, Pringgondani. Nah itu kenapa itu kok dinamakan Pringgondani? Oh iya, gini ya, sebenarnya kalau Iya. kalau dicerita di pewayangan itu ya, Baik. ya itu Dojo Pringgondani itu tempatnya satria ya, satria yang gagah perkasa ya waktu itu ya. Yang namanya Gatot Kaca. Nah, karena saya pecinta wayang. Pecinta wayang. Ya, jadi saya berpikir nama itu katanya sama dengan doa. Betul. Ya, dan Pringgondani itu kan banyak satria-satria yang tangguh. Nah, dan saya punya keinginan semoga saja siswa-siswa di sini menjadi siswa yang tangguh, juga atlet-atlet yang bagus ya. Terus waktu itu saya melatih pertama kali sama Mas Yetno. Ya, waktu itu mungkin kalau nggak salah tahun 2008. Sekitar 2008 ya. Waktu itu siswanya cuma 4. Iya, 4. Yang melatih juga 4. Oh berarti sama nih. Iya. Siswa sama pelatih Iya, sama sapu ini. hitamnya 2, terus sapu coklatnya 1, sapu birunya 1. Dan muridnya 4. Muridnya 4. Baik. Ya, alhamdulillah berjalannya waktu ternyata semakin banyak dan pernah bisa mencapai sekitar 90 anak. Luar biasa. Keren. Alhamdulillah. Nah, waktu itu berhubung tempatnya ini nggak muat ya, jadi ada 2 tempat Baik. latihannya, ada di depan sini juga ada di belakang. Oh, di belakang. Ya, jadi 2 tempat kita bermain. Ya, alhamdulillah waktu rame-ramenya itu asistennya banyak. Jadi nggak sempat ini ya. Ya, Walahan. sempat walahan. Jadi Siap. dan juga waktu itu juga ada yang privat ya, orang tua-tuanya siswa mungkin kepengen latihan terus Buat kebugaran gitu. iya, tadinya kita ngobrol-ngobrol terus saya tanya, memangnya mau latihan? Kalau memang mau latihan nanti saya privat, nanti saya izin ke Dewan Pelatih, saya bilang gitu. Jadi anaknya latihan di sini, Orang tuanya juga latihan di sini. Iya. Ini unik ya teman-teman ya. Jadi itu mungkin karena hobi ya, Ya, mungkin mungkin, ya. Ini ya. jarang-jarang kalau nggak bener-bener hobi ini. Jadi memang anaknya ikut latihan, orang tuanya juga ikut latihan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan waktu itu ya namanya juga dojo ya, ada pasang surutnya. Betul. Waktu ya sebenarnya kalau Dojo Pringgondani ini
surutnya paling sedikit tuh minimal 20 anak. Jadi nggak sampai di bawah 20 belum pernah. 20 anak ini sekarang ini udah termasuk cukup banyak Pak. Ya alhamdulillah. Di era sekarang ini. Iya. Nggak pernah di bawah 20 itu nggak pernah. Ini tadi yang masuk belum semuanya nih Pak. Belum semuanya. Belum semuanya. Jadi masih banyak yang izin karena juga ada yang sakit, ya, anak-anak ada yang flu juga. Ya, Ada yang masih luar kota gitu. ini karena cuaca ini peralihan ya Bu. Ya, mungkin cuaca juga kalau siang kan panasnya baik ya. Baik Pak Wi, jadi sejarahnya itu tadi terinspirasi oleh pewayangan Gatot Kaca ini tadi ya. Gitu. Jadi saya kasih nama Dujo Pringgondani itu karena saya juga penggemar wayang kulit ya. Iya. Jadi mungkin saya sukai, yang paling saya sukai itu ya Pringgondani. Ya. Ya, jadi terbukti teman-teman ya. Jadi dari Dojo Pringgondani udah mencetak beberapa atlet nih buat membantu di Kabupaten Ponorogo untuk di Porprov kemarin ya. Nah, untuk Porprov pertama kali itu berada di Lumajang waktu itu. Ya betul di Nah, Lumajang. itu tuh ada di sini ada 2 anak. Oh 2 atlet ya. Ya, 2 atlet ya. Suka Matmasari sama Vira. Oh Ya, waktu baik. itu ya. Ya alhamdulillah TK ini menjuarai Itu sistem dan sama dewasa ya. dewasa ya waktu Iya. itu. Juara 1 dan juara 2. Betul, Ya, waktu itu. Terus tunggu lagi pertandingan Porprov kemarin ya 2025 ini. Iya di Malang. Ini yang terpilih alhamdulillah ada 4 anak. Oh dari 2 jadi 4 ini. Jadi 4 ya. Ya. Ini baru semua. Baru semua. Ya, Oh, baru semakin semua. menguatkan Kabupaten Ponorogo ini. Alhamdulillah ya. Tapi ya amat disayangkan Ya. 4 anak ini yang dapat juara cuma 3. Ya alhamdulillah, tapi belum mencapai juara 1. Baik, tapi setidaknya sudah ada progres perkembangan lah. Iya alhamdulillah ada 2 anak yang juara 2 dan 1 anak juara 3. Ya, yang satunya gagal. Seperti itu. Ya, siap. Oh, jadi udah track recordnya di Pringgondani udah teruji memang ya Pak ya. Ya alhamdulillah. Sudah sekuat tenaga, memang hasilnya segitu ya kita syukuri aja lah. Nah, jadi selama proses pendirian Dojo nih Pak nih. Nah, mungkin ada kendala atau rintangan mungkin. Banyak sekali Mas. Banyak sekali. Apa aja nih udah? Oh iya, yang pertama yang saya anggap agak berat ya waktu itu, Dojo Pringgondani baru berdiri sekitar 2 tahun. Waktu itu saya repot, jadi yang latih itu anak-anak asisten. Baik. Nah, ternyata ada yang kecelakaan, patah tulang sini ya, tapi nggak bilang sama saya. Oh gitu. Sampai beberapa hari, mungkin sampai 4 hari atau 5 hari baru orang tuanya protes ke sini. Oh, dia menanyakan. Iya, menanyakan kok ngindangnya kok enggak, kan waktu kan enggak tahu saya. Oh, posisinya waktu itu memang nggak tahu. Enggak tahu, memang bener-bener enggak Dan tahu. anaknya nggak cerita ya? Enggak cerita, enggak ada yang cerita, mungkin takut atau gimana ya. Iya. Waktu itu sininya patah, katanya belajar bocah harimau, tapi saya nggak tahu waktu itu. Karena memang mungkin siswanya banyak itu kalau mata satu persatu mungkin agak kerepotan. Ya agak kerepotan juga. Jadi tapi untuk selanjutnya benar-benar saya pantau ya waktu latihan, kalau memang membahayakan termasuk komite dan sebagainya itu memang harus benar-benar saya yang pantau ya langsung. Jadi mungkin belajar dari kesalahan dan pengalaman untuk kedepannya lebih baik. Iya, juga habis itu juga masih banyak Mas, rintangan-rintangan itu masih banyak. Waktu itu ada yang waktu pernapasan ya, terus ditendang, mungkin anaknya pernapasannya mungkin kurang sempurna, masuk ICU Mas. Oh begitu. Iya. Jadi ini memang kalau teknik pernapasan di kita ini lebih cenderung olah napas dan pembentukan tubuh saya lihat. Iya, kekuatan perut, ya, atau kekuatan untuk dada. Ya. Yang waktu itu mungkin anaknya kurang konsentrasi atau bagaimana, atau mungkin
nendangnya juga terlalu keras, padahal waktu itu yang nendang cewek ya, tapi atlet. Oh, iya. Katanya nggak keras katanya, ya mungkin kebiasaan nendang keras mungkin. Biasa. Nah, Ya, karena mungkin ya itu karena udah dianggap biasa jadinya ini. Kan dia orangnya nggak cerita juga jadinya ya iya. begitu. Nah, terus waktu itu saya usahakan di sini ternyata nggak ngatasi, dan anaknya juga merasa sesak napas ya, terpaksa saya bawa ke UGD waktu itu. UGD-nya ada di Semorotoni Hospital, di situ nggak bisa, langsung dibawa ke Aisyah. Aisyah. Oh begitu. Jadi ini ya buat teman-teman atau buat siswa. Jadi ketika waktu dilatih, ketika diajarin pernapasan ataupun itu roll ataupun teknik apapun, kalau dirasa itu ada yang nyeri atau mungkin ada sakit, bilang aja ke pelatih. Pelatih itu akan mantau. Iya betul. Nah, jika lo masih mampu itu pasti pelatih itu sudah tahu takaran-takaran tertentu. Iya betul, ya betul. Nah, begitu ya Pak ya. Iya siap. Nah, terkait untuk masalah-masalah itu tadi, tentunya dengan proses yang panjang sudah terbiasa. Iya, alhamdulillah bisa diselesaikan dengan cara damai seperti itu. Ya memang dulu juga pernah saya diprotes, mau dituntut juga pernah Mas. Oh gitu ya? Ya pernah. Ini lika-liku seorang pelatih ini teman-teman nih. Saya pernah Lika-liku mau seorang pelatih dituntut, ini. ya dituntut dari orang tuanya saya pernah. Waktu itu anaknya ikut atlet, terus saya tanya sudah izin orang tua, katanya sudah. Terus kan saya kasih brosur suruh tanda tangan dari orang tua. Di situ juga tercantum tanda tangan. Ternyata tanda tangannya itu dipalsu dia sendiri waktu itu. Nah, waktu pertandingan di situ mungkin ada kesalahan mungkin ya, salah jatuh atau gimana, waktu itu agak cedera. Iya, terus katanya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak, seperti itu. Ternyata di rumah itu sampai 4 hari 5 hari nggak sembuh. Oh begitu. Iya, terus Tapi waktu sudah itu- tercover BPJS izin Mbak? waktu itu belum. Waktu itu belum. Belum ada. Belum ada waktu itu. Terus mungkin Ponorogo baru mengadakan pertandingan yang belum belum lama, mungkin ada beberapa kali seperti itu yang resmi maksud saya. Iya, baik. Terus waktu itu orang tuanya bilang, oh anakku kok gitu, aku ratrimo, pokoknya tak tuntut seperti itu. Begitu. Padahal sudah ada ini pernyataan. Sudah ada, sebenarnya Izin oleh orang tua ya? ada di sini kan saya buatkan brosur untuk Baik. tanda tangan orang tua, terus nanti menyetujui atau tidak itu saya bikinkan. Baik. Ya waktu itu alhamdulillah saya bicara dengan baik-baik dan saya bilang apa adanya, katanya nanti itu akhirnya orang tuanya juga betul ya seperti Bisa itu. menerima ya? Ya bisa menerima. Nah ini lika-likunya Pak Nano ini banyak sekali nih. Iya. Itu kurang lebih lika-likunya. Berarti udah berkecimpung di IJI Kabupaten Ponorogo udah cukup lama Pak ya. Ya, alhamdulillah mungkin cukup ya sudah cukup ya. Cukup Baik, lama izin ya. Pak Nano. Nah ini mungkin ada saran nggak untuk tim IJI Kabupaten Ponorogo ini? Ya mungkin gini ya Mas ya, Sangat saran. berhubung di Ponorogo ini mungkin saja kita banyak saingan-saingan ya Baik. untuk di dalam kancah pertandingan dan sebagainya, terutama untuk di pertandingan di Porprov mungkin banyak saingan-saingan ya. Ya mungkin kalau kita mendatangkan yang pelatih mungkin kita kurang dilihatnya itu kok kurang percaya diri seperti itu ya. Ya mungkin lebih baiknya kita lebih giat lagi pelatihan gitu aja ya. Ya. Lebih giat lagi, terus untuk fisiknya terutama. Ya. Gitu ya. Mungkin itu aja. Jadi fisik juga harus jaga dan porsi latihan dan program latihannya harus dikembangkan. Harus ya, Pak, dikembangkan. ya? Ya, Karena perlu. memang tuntutan zaman dan tuntutan aturan terbaru harus Iya diikuti betul. terus. Ya? Mungkin saat ini kan banyak saingan-saingan terutama dari luar Kabupaten Ponorogo mendatangkan pelatih dari Iya, luar negeri iya. seperti itu Mas ya. Iya. Dan itu perlu biaya mahal sekali. Ya. Betul. Ya, kita modalnya giat latihan itu aja. Ya, nah ini tadi untuk
dari tim Kabupaten Ponorogo. Nah, kalau untuk siswa Jujitsan yang ada di Ponorogo atau mungkin di seluruh Nusantara ini, pesannya apa ini Pak Nono? Ini Mas ya, untuk pesannya untuk anak-anak atlet-atlet Ponorogo terutama dan atau di luar Ponorogo, yang penting kita cintai aja dulu profesi kita, bela diri kita, yang penting kita cintai, kita sayangi, pasti hasilnya akan lebih bagus. Terutama yang penting kita fisiknya dan juga untuk rutinnya latihan ditingkatkan lagi. Istiqomah yang penting. Ya betul. Baik, terima kasih Pak Nano. Ya, Terima siap. kasih, saya udah dijamu di sini, udah dianggap saudara sendiri, dan saya Siap. tadi udah mengikuti latihan di Dojo Pringgadani. Ya. Mungkin kita bisa ketemu di lain waktu. Siap. Terima kasih Pak Nano. Sama-sama, semoga sehat selalu Amin. dan bisa lanjut untuk seluruh Ponorogo. Siap, terima Siap. kasih. Nah ini teman-teman, di akhir episode kita di Dojo Pringgadani. Untuk selanjutnya kita akan keliling ke dojo lagi, kita gerebek dojo lagi. Thank you, terima kasih. Os. Os.